Dah lama hamba terfikir. Sampai kapan orang Minang melanjutkan cerita dusta Pagaruyung? Ya, kerajaan kesultanan yang ada di Malaysia itu jauh lebih dahuluan ada daripada istilah Pagaruyung. Pahami itu ya. Banyak raja-raja, banyak sultan di Malaysia lalu mau menjemput raja ke Pagaruyung. Itu tidak ada dasar sejarah, melanggar teologi, melanggar historis, melanggar hukum sains. Ya. Tetapi cerita dusta Pagaruyung ini tidak bisa disepelekan karena ini adalah versi Belanda memodifikasi sejarah. Ya. Kita bicara titik lokasi Pagaruyung. Itu Linduang Bulan dan lokasi destinasi wisata Istana Bosha Pagaruyung saat ini itu adalah pos 1 dan pos 2 Fort van der Kapellen. Era Belanda satu-satunya ada kerajaan di tanah datar hanya kerajaan Saruwaso. Bahasa prasastinya Suruwarsa. Mudah-mudi ya, orang-orang yang pendusta, pembohong, jangan dikira tidak ada ganjaran, jangan dikira leluhur tidak menyumpah kalian simpangkan jalur sejarah. Ya, jadi yang merasa didustai Malaysia, orang-orang Minang, apa tindakan Anda? Lokasi kerajaan Pagaruyung atau kerajaan Minangkabau tersebut diarahkan ke lokasi destinasi wisata saat ini. Itu adanya era Belanda. Ya. Dan itu pun masih dalam bentuk pos. Pos di Linduang Bulan dan pos di lokasi Istana Bosha Pagaruyung saat ini. Yang sebelum Belanda sudah ada keberadaan kerajaan, itu ada di Setangkai. Ya, dari saudari perempuan Parpati. Lalu kerajaan lagi di Dusun Tuwo. Ya. Otak pada kemana? Dalam satu wilayah langsung berdiri 4 kerajaan. Sarwaso, terus Linduang Bulan, lalu ada Setangkai, lalu ada Limau Kaum. Masyarakat masih sedikit. Otak pada kemana? Banyak dan jika sahabat sadar kebohongan Pagaruyung ini, yang mana Pagaruyung menjadi tokoh utama dalam memodifikasi sejarah. Jika sahabat sadar kebohongan ini, maka semua tambo, semua sejarah Minang itu harus direvisi. Banyak yang harus dihapus. Ya, terutama yang didukung oleh BPCB Sumbar dan Disparbud Sumbar. Ya. Sama-sama kita buktikan. Pagaruyung tidak ada yang menguatkan keberadaannya sebagai kerajaan maupun kesultanan, kecuali dimunculkan Belanda, diruntuhkan lagi oleh Belanda. Tidak ada makam raja-rajanya, tidak ada prasastinya. Yang ada makam raja-rajanya di Sarwaso, yang ada prasasti di Sungai Tarap, Kerajaan Setangkai, dan di Limau Kaum, Dusun Tuwo. Dan keberadaan yang paling tua di daerah darat adalah Kecamatan Bukit Barisan di Bopuluh Kota. Itu ada menhir era megalitikum, hitungannya sebelum Masehi. Kalian-kalian di Pagaruyung memaksakan sejarah, mendoktrin sejarah, cuman ada di tahun 1200 Masehi. Bandingkan dengan era 3000 tahun sebelum Masehi. Siapa yang lebih tua?
Tentu saja menhir yang ada di 50 kota. Paham? Nah, jadi sahabat selama ini berhubungan dengan para pendusta. Mungkin mereka keturunan kacung-kacung era Belanda, keturunan era Regen, orang yang berpikir pakai perut, orang-orang yang dibayar untuk berdusta, terutama pihak Lendong Bulan, Sultan Taib, Farid Taib. Ya, Sultan Taib yang bekerja sama dengan para pendusta untuk mewujudkan sebuah kamuflase yang menjadi bentuk destinasi wisata saat ini. Ya, yang cuman mengutamakan kepentingan materi dan popularitas semata, yang mana di bidang penyewaan pakaian itu mau 20 orang memakai bergonta-ganti dalam sehari tanpa dicuci, dan sewanya mahal-mahal. Lalu parkiran diambil swasta, lalu dikelola Pemda. Ratusan tuan-tuan, nyonya-nyonya, ya, yang di ranah adat dan budaya di Pagaruyung maupun Sumatera Barat. Jika tidak peduli hal ini, selamanya nilai-nilai adat dan nilai-nilai budaya kalian anggap sama. Padahal nilai-nilai adat dengan nilai-nilai adat ini berbeda. Kalau adat bersandikan syarak, adat tidak bisa dilepaskan dari agama. Tetapi yang kalian perbuat adalah adat bersandikan budaya. Kalian tinggikan budaya daripada nilai-nilai adat. Kalian tinggikan nilai-nilai budaya daripada nilai-nilai adat bersandi syarak. Dengan kata lain, aturan susunan budaya kalian tinggikan daripada ajaran agama Islam atau syarak. Sampai di sini paham? Silahkan di state, silahkan di duet, silahkan digemparkan. Ini 2024 kawan. Selamanya bodoh, selamanya melanjutkan, terserah Anda.